warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akulinus Erwenanga, NIM 173145201158 dari kelas E 1 Farmasi 2017. Di sini saya akan mereview satu produk, salah satu kosmetik perawatan kulit, dalam hal kelompoknya pembersih atau cleansing, yaitu produknya yaitu Garnier Men Acno Fight yang jenis wasabi untuk antibakteria dan breakthrough foam. Baik, untuk produk Garnier ini, untuk khususnya Acno Fight ini, dituliskan bahwa pada produknya bahwa dia mengandung produk ini mengandung ekstrak wasabi dan salicylic acid yang melawan 99 bakteri. Nah, pada bagian belakangnya dituliskan bagaimana produk ini formulanya membantu mengurangi minyak berlebih, melawan jerawat, dan melawan komedo, juga membuat pori-pori pada kulit semakin mengecil, dan biasanya ditawarkan pada untuk kulit normal, berminyak ataupun dan berjerawat. Baik, untuk proses penggunaannya atau cara pakainya, di sini dijelaskan bahwa pertamanya digunakan pada wajah yang sudah dibasahi, kemudian diambil secuil atau sebesar biji jagung, kemudian dibuat busa, kemudian dipijatkan pada bagian wajah. Setelah dipijat, kemudian dibilas dengan air bersih. Nah, untuk kelebihan dari produk ini ada beberapa. Yang pertama, dipercaya bahwa kandungan wasabi pada produk ini membantu melawan bakteri penyebab timbulnya jerawat. Terus yang kedua, mencerahkan wajah, terus mengurangi minyak berlebih juga, dan melawan komedo pada wajah. Terus selanjutnya untuk kekurangan dari produk ini, dipercaya bahwa untuk sebagian orang mengalami iritasi terhadap produk yang mengandung wasabi. Terus saya baca review juga bahwa tidak cocok untuk kulit yang terlalu kering. Terus selanjutnya itu kekurangan dari produk ini mencerahkan paling lama 2 jam jika hanya menggunakan produk ini saja. Nah, untuk komposisi dari produk Garnier ini ada sekitaran 24 atau 25 yang sudah saya list, yaitu pertama ada aqua atau water, terus glycerin, ada mustaric acid, terus palmitic acid, ada stearic acid, terus potassium hidroksida, kemudian lauric acid, kemudian glycerin destearat, terus glycerin stearat, terus kaolin, ada PEG 14M, ada yellow 5, kemudian blue 1, ada iron oxide, terus linalol, ada juga kandungan utama itu wasabi japonica root powder atau ekstrak dari akar wasabi, terus atau ada potassium sorbat, terus mengandung juga parfum atau fragrance, terus ada salicylic acid, kemudian ada sodium benzoat, kemudian ada phenoxetanol, terus ada limonene, kemudian ada disodium eta, terus ada citronellalol, terus ada lactic acid, kemudian ada terakhir itu ya hexylcinnamol. Nah, dari artikel yang saya baca, setiap produk kosmetik ini dipercaya bahwa pada komposisi pertama di akhirnya dilistkan berdasarkan kandungan terbesar dari produk tersebut. Jadi kemungkinan pada produk ini kandungan terbesarnya yaitu berupa water atau aqua. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana kegunaan masing-masing komposisi yang pada produk Garnier Men Acno Fight ini. Untuk komposisi pertama ada aqua atau water yang biasa digunakan dalam berbagai jenis sediaan kosmetik atau sediaan lainnya sebagai pelarut suatu bahan. Terus yang selanjutnya ada glycerin. Glycerin ini digunakan dalam kosmetik sebagai humectant yang melembabkan dan memberikan rasa licin pada suatu sediaan. Terus ada mustaric acid, yaitu digunakan sebagai agen pembersih maupun surfaktan yang berfungsi sebagai pembersih atau pemberi busa pada produk. Nah, selanjutnya ada palmitic acid, yang ini berguna sebagai surfaktan ataupun emollient sedangkan pada kulitnya berfungsi sebagai melembabkan kulit. Terus ada stearic acid,
yaitu sebagai pencegah oksidasi ataupun surfaktan yang sebagai agen pembersih pada wajah. Selanjutnya ada potasium hidroksid. Potasium hidroksid ini digunakan sebagai pengatur kadar pH pada suatu sediaan produk. Dikatakan bahwa untuk potasium hidroksid ini digunakan pada konsentrasi sedikit, karena jika konsentrasi banyak akan menyebabkan iritasi. Selanjutnya ada lauric acid. Lauric acid ini pada produk ini digunakan sebagai pengental maupun pelembab, sedangkan pada kulit berfungsi sebagai untuk melembabkan kulit. Nah, selanjutnya ada gliseril diesterat dan gliseril stearat. Ini digunakan pada produk sebagai pelumas, sedangkan pada kulit sebagai untuk membuat kulit menjadi halus dan lembut. Terus ada kaolin. Kaolin ini digunakan pada produk sebagai pengemulsi dan agen suspensi yang pada bagian kulit sebagai agen pembersih. Ini juga disarankan untuk konsentrasinya sedikit, karena dapat biasanya menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Baik, selanjutnya ada PG14. PG14 atau polyethylene glycol 14 ini pada sediaan kosmetik digunakan sebagai pelembut atau pelembab, digunakan pada kulit sebagai agen pembersih, dan disarankan juga untuk konsentrasinya usahakan sedikit, karena pada sebagian orang menyebabkan iritasi. Nah, selanjutnya ada yellow 5. Ini merupakan golongan tetrasin yang digunakan pada sediaan kosmetik sebagai pewarna. Bahan ini juga yang memberikan reaksi alergi pada setiap orang. Terus ada blue one serta iron oxide yang digunakan sebagai pewarna pada sediaan kosmetik. Terus selanjutnya ada linalol. Biasanya digunakan sebagai fragrance atau pemberi parfum, yang dibukti juga memberikan ampuh sebagai bakteri jerawat. Oke, selanjutnya ada wasabi japonica root powder atau ekstrak dari akar wasabi. Nah, ini sebagai bahan utama dalam produk ini, yang digunakan sebagai untuk bahan aktif untuk melawan jerawat serta mencerahkan wajah. Nah, selanjutnya ada potassium sorbat, digunakan pada kosmetik sebagai pengawet. Ini juga zat ini juga dapat menyebabkan iritasi. Terus ada parfum, ada fragrance. Ini tidak disebutkan jenis parfum atau fragrance apa yang digunakan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa parfum fragrance ini sebagai penetralisir bau yang tidak sedap dari bahan kosmetik lainnya. Terus ada salicylic acid di sini sebagai zat keratolitik yang berguna sebagai melawan jerawat maupun masalah kulit lainnya. Terus ada sodium benzoat pada sediaan kosmetik digunakan sebagai pengawet. Terus ada juga phenoxyethanol digunakan juga sebagai pengawet dalam produk ini. Selanjutnya ada limonene digunakan sebagai pewangi atau fragrance dalam produk. Selanjutnya ada zat disidium etna. Ini digunakan pada produk sebagai pengawet maupun antibakteri pada sediaan, sedangkan pada kulit digunakan sebagai penangkal radikal bebas pada sel bagian kulit. Terus ada catatan ada citronellol. Ini juga sebagai anti jamur dan anti mukra pada sediaan, berfungsi pada kulit sebagai untuk membuat kulit tampak halus dan cerah. Terus ada lactic acid. Ini pada produk sebagai emulien dan sebagai zat keratolitik untuk pencegah jerawat dan sebagai exfoliasi sel kulit mati. Dan terakhir ada hexylcinamol. Ini digunakan sebagai pewangi dalam produk kosmetologi ini. Baik, saya sudah menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing komposisi yang ada pada sediaan kosmetik Garnier ini. Saran dari saya, setiap produk kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi digunakan setiap produk sesuai dengan jenis kulit yang kita miliki, dan kita harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang menyebabkan iritasi pada kulit kita sehingga dapat dihindarkan. Nah, untuk merawat kulit wajah juga bukan hanya digunakan agen pembersih seperti Garnier ini, tapi juga didukung untuk sediaan kosmetik lainnya untuk menjaga dan merawat kulit kita sendiri. Baik, sekian hasil review produk Garnier Men Acno Fight Wasabi untuk antibakterial breaking foam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.